Hari itu, Eurusia memutuskan untuk keluar ke kota bersama Noel dan Bridget. Ia meminta Sarah untuk menjaga 4 anak kecil lainnya di rumah, bukan tanpa alasan, lebih karena ia khawatir terhadap harta kekayaan keluarga Duke yang mungkin saja terancam bila dibiarkan tanpa pengawasan. Sebelum berangkat, gadis muda itu berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang mengenakan pakaian sederhana khas putri seorang pedagang. "Ini, aku tidak terlihat aneh, kan?" gumamnya sambil menyesuaikan topi di kepalanya. Ia tahu, bila tampil seperti biasanya, orang-orang akan langsung mengaitkannya dengan rumor-rumor memalukan tentang putri suci yang konon memiliki kekuatan aneh. Bridget, atau yang ia panggil Brichan, memuji dengan canggung. "Sangat cocok, Nona muda." Eurusia hanya menghela napas. "Brichan, kau hampir memanggilku Princess sama lagi, kan?" Sementara itu, Noel, bocah lelaki berwajah manis dengan mata jernih penuh penghormatan, menatapnya dengan raut malu. "Cantik sekali, Sein sama." Ucapan itu membuat Eurusia tersenyum geli. Noel tampak seperti anak kecil yang menyembah dewi dari dongeng. Ia ingin Noel memandangnya bukan sebagai sang suci, tapi hanya sebagai gadis biasa. "Noel, jangan panggil aku Sein sama. Cukup panggil aku dengan namaku, ya. Tetapi, memanggil nama Anda begitu saja, itu tidak sopan." Ia terdiam. Noel benar-benar keras kepala. Bahkan Bridget ikut campur, menyarankan agar Noel memanggilnya Princess Eurusama, yang membuat Eurusia mendadak berwajah datar. "Bridget," ujarnya pelan namun dingin. "Kalau kau memanggilku Princess satu kali lagi, kau harus berjalan 20 langkah di belakangku." Bridget menunduk. "Baik, Nona muda." Namun, seperti biasa, gadis itu justru tampak menikmati hukuman semacam itu. Eurusia mendesah dalam hati, Bridget tampaknya sedikit unik. Akhirnya, Eurusia mendapat ide. "Noel, hari ini aku bukan Eurusia. Aku gadis lokal bernama Lucia. Karena kau adalah temannya Lucia, aneh kalau kau masih terlalu sopan, kan?" Noel menatapnya kaku beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan pelan, "Lucia." Eurusia tersenyum puas. "Benar. Mari kita pergi." Bridget pun mengikuti dari jarak 20 langkah, sebagaimana diperintahkan. Di tengah jalan-jalan kota kecil itu, Noel tampak ingin menyenangkan temannya. "Lucia, apakah ada yang ingin kau lihat?" Apa yang kau rekomendasikan?" tanya Eurusia. "Tempat ini kecil, tapi kami punya kentang goreng manis yang terkenal. Mau coba?" Eurusia tertegun. Di satu sisi, ajakan itu terasa seperti kencan kecil, walau mereka baru berusia 6 dan 8 tahun. Tapi di sisi lain, ia tidak begitu menyukai makanan manis. Sayangnya, wajahnya menampakkan semuanya, dan Noel tampak panik. Maaf, Lucia tidak suka kentang, ya." "Ah, tidak, aku suka. Suka sekali," jawab Eurusia cepat-cepat, membuat Noel tersenyum cerah sebelum berlari membeli beberapa porsi. Ia kembali dengan tangan penuh, dan Eurusia, yang hanya sanggup menelan 1 suapan, akhirnya menyerahkan sisanya dengan alasan, "Aku kenyang." "Noel boleh habiskan." Noel memakan semuanya tanpa ragu, anak itu memang jujur dan polos. Namun, ketika Noel mengajak ke toko permen setelahnya, Eurusia menolak halus dan mengalihkan topik. "Ngomong-ngomong, Noel, kau bisa pakai sihir, kan? Sihir apa yang bisa kau gunakan?" Dengan wajah serius namun bangga, Noel menjawab, "Aku memiliki bakat dasar di semua elemen, api, angin, air, dan tanah. Oh, dan juga cahaya." Eurusia tertegun. "Semuanya? Bahkan cahaya?" Noel tersenyum,
memanggil cahaya kecil seperti bulu yang menari sebelum lenyap. Semuanya berkat-Mu, Lucia. Kau yang memberiku kekuatan ini. Ucapan itu membuat hati Eurusia bergetar. Noel salah paham, ia sendiri adalah iblis, bukan sumber suci. Tapi ia tak sampai hati menjelaskan. Tatapan Noel yang tulus terlalu indah untuk dipatahkan. Tiba-tiba, ekspresi Eurusia berubah. Noel, bisiknya, ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan kehadiran yang sama seperti dulu, di hutan dekat ibu kota, sesuatu seperti aura binatang buas. Tapi kenapa ada di tengah kota? Berpura-pura lelah, Eurusia duduk di bangku sepi, meminta Noel memanggil Bridget untuk membelikan minuman dingin. Saat Noel beranjak, kehadiran itu semakin mendekat, halus, licik, menyelinap menuju gadis kecil yang sendirian. Ya, datanglah, pikir Eurusia dengan senyum samar. Kau menginjak wilayah perburuan milikku. Teriakan tajam memecah udara. Princess sama. Bridget menjerit ketika melihat seseorang menyeret Eurusia ke gang sempit. Noel yang mendengar juga berlari, wajahnya pucat. Noel Kun, panggil Tuan Bangsawan. Tidak, bawa aku juga. Aku bisa pakai sihir dasar. Teriak Noel dengan tekad. Bridget menatapnya sesaat, lalu mengangguk. Baik, kita pergi bersama. Meski tahu itu berbahaya bagi anak kecil, keduanya berlari tanpa ragu. Satu ingin menyelamatkan putrinya, dan satu lagi ingin melindungi Lucia. Namun di tengah pengejaran, sebuah gelombang kejut besar mengguncang udara, Zuon. Bridget dan Noel hampir terjatuh, lalu mendengar suara lembut yang familiar. Oh, Brichan, Noel. Di hadapan mereka, berdiri Eurusia, utuh, tersenyum tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Lucia, Princess sama. Di belakangnya, si penculik berdiri membeku, tak bergerak. Bridget segera maju, melindungi Eurusia dengan pedang terhunus. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Eurusia cepat. Yang itu sudah kuurus. Karena, orang, itu sebenarnya, bukan manusia. Kata-katanya terbukti benar. Tubuh si pria mendadak bergetar, matanya merah darah, dan kuku-kukunya memanjang disertai suara seram gici-gici. Tanpa ragu, Bridget menyerang. Pedang sucinya beradu dengan cakar makhluk itu, menghasilkan percikan. Noel ikut berdiri di sisi mereka, meski tangannya gemetar. Aku akan melindungi Lucia. Eurusia menepuk punggungnya lembut. Baiklah, jadilah terang. Seketika, cahaya suci menyelimuti mereka. Tubuh mereka diperkuat oleh sihir suci tingkat tinggi, perlindungan, generasi, penguatan senjata, semuanya dalam satu mantra singkat. Bridget dan Noel hanya bisa terpana oleh kekuatan luar biasa itu. Lalu, dari bayangan, muncul sosok lain. Sebuah laser demon, berwujud hitam pekat dengan aura mengerikan. Bridget menyerang cepat, memotong tangan iblis pertama, tapi makhluk hitam itu justru mundur ketakutan, takut pada Eurusia. Melihat peluang, Noel maju dengan keberanian luar biasa. Hia! Dagarnya menembus kulit iblis, namun belum cukup untuk membunuhnya. Iblis itu mengangkat tinjunya tinggi, hendak menghantam balik, ketika Noel mendengar suara lembut memanggilnya. Noel! Dari kedalaman hatinya, muncul kata asing, suara roh cahaya. Mia! Seketika, cahaya dari dagarnya membelah iblis itu menjadi dua, menghapusnya dari dunia ini. Bridget menatap tak percaya. Noel Kun, apa itu tadi? Aku tak tahu, sepertinya keluar begitu saja. Pertempuran usai. Eurusia menatap mereka dengan senyum lembut yang menenangkan hati. Terima kasih, kalian berdua. Sekarang, bagaimana kalau kita lanjutkan jalan-jalan? Lucia, kau bercanda. Princess sama, tolong jangan. Namun,
Dengan isyarat, Yurusia meletakkan telunjuk di bibirnya. Rahasiakan ini, ya. Ayah akan marah kalau tahu. Keesokan harinya, mereka kembali ke kediaman Duke. Noel, yang dulu hidup dalam kesedihan dan hampir kehilangan harapan, kini merasa ada cahaya baru dalam hidupnya. Gadis itu, Lucia, sang Saint muda, telah menyentuh jiwanya. Ia sadar, perasaannya bukan lagi sekadar kekaguman. Ketika ia memeluknya dalam ketakutan semalam, ia mengerti. Ia ingin melindunginya. Tak peduli dengan kekuatannya yang lemah, ia bertekad, aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Setelah bermain-main dengan para bis yang ia jadikan pelampiasan stres, Yurusia kembali dalam keadaan tenang. Bri dan Noel segera datang menghampirinya, tampak cemas, namun Yurusia sudah menenangkan diri karena ia telah menemukan petunjuk penting tentang identitas bis tersebut. Dari peristiwa itu, ia mendapatkan bukti kecil yang memperkuat teorinya mengenai sumber kekuatan sihir roh. Ia menyadari bahwa sihir roh ternyata berasal dari kemauan para Spirit of Light, biasanya roh-roh kecil yang bersedia membantu, meskipun yang berlevel menengah biasanya tertidur. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Noel. Karena terlalu terpapar berkat suci cahaya, kekuatan roh di dalam dirinya tiba-tiba terbangun. Yurusia memperhatikan wajah Noel yang memerah seperti sedang demam. Ia merasa khawatir, tetapi menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Meski menakutkan, hasil itu memberi konfirmasi bahwa bahkan roh cahaya pun bisa memberi kekuatan pada makhluk seperti dirinya, seorang iblis. Waktu pun berlalu. 6 bulan lewat begitu cepat sejak kejadian itu. Yurusia, yang kini semakin sibuk, hanya dapat mengunjungi satu wilayah setiap 2 bulan karena banyaknya pekerjaan dan rencana yang harus dijalankan. Ia juga tengah bersiap untuk masuk Akademi Sihir setelah berusia 7 tahun, dan hari itu semakin dekat. Suatu hari, saat memasuki kamarnya dan menonaktifkan lapisan sihir pertahanannya, sebuah surat bersegel jatuh ke kakinya. Surat itu mengeluarkan aroma mawar, aroma yang, menurutnya, jarang datang dari orang yang berniat baik. Dengan rasa curiga, ia membuka surat itu dan menemukan isinya berupa undangan pesta teh. Karena curiga terhadap maksud pengirimnya, Yurusia memutuskan untuk mengembalikannya. Ia pun menyerahkan surat itu pada Christina, salah satu anak pelayan yang ditemuinya di lorong. Saat melihat nama pengirim, Christina tampak pucat, seolah tak percaya bahwa surat itu benar-benar sampai pada Yurusia. Selama beberapa bulan terakhir, Yurusia memang menjaga jarak dari 4 calon pelayan yang biasanya mengurusnya. Ia merasa terlalu lelah untuk berbicara dengan mereka dan memilih hidup mandiri, bangun sendiri, mencuci sendiri, makan seadanya, dan bahkan berhenti minum teh dan kue karena dianggap merepotkan. Ia lebih suka menghabiskan malam sendirian di ruang baca hingga tertidur di sana, hingga akhirnya ditemukan dan dipaksa dirawat oleh neneknya. Meskipun kedua orang tuanya menangis karena melihat kebiasaannya yang menyendiri, Yurusia merasa hidupnya sudah cukup nyaman. Di balik semua itu, ternyata kesibukannya bukan hal remeh. Yurusia menjalankan peran rahasia sebagai Saint di balik layar. Ia membentuk kelompok bawah tanah yang disebut Asosiasi Orang Suci, mengubah cahaya yang bersinar menjadi kegelapan. Sebuah perkumpulan bangsawan yang bersekutu dalam diam untuk memohon berkat dan perlindungan dari dirinya. Walau ia tak menginginkan imbalan, banyak orang mengirimkan uang dan hadiah mewah demi mendapatkan perhatiannya. Dengan sinis, ia menganggap semua itu sebagai uang tutup mulut. Suatu hari, salah satu anggota memperkenalkannya pada saudara Duke Kapel, seorang pria bernama Zes yang telah meninggalkan keluarganya untuk menjadi bangsawan pedagang. Ia memohon berkat Yurusia dengan air mata, menyesali dosa keluarganya di masa lalu. Dengan senyum lembut namun penuh jarak,
Yurusia mengucapkan doa suci, memanipulasi kekuatan cahaya dan kegelapan hingga menyembuhkan kebotakan Zez dengan sihir regeneratif halus. Orang-orang di sekitarnya menangis haru, sedangkan Yurusia hanya merasa kesal karena keributan mereka. Sebelum pergi, ia bahkan memberi nasihat seperti dalam iklan kesehatan, mengurangi gorengan dan makan sayur lebih banyak. Ironisnya, dari tindakan kecil itu, pengaruhnya makin meluas. Kaum bangsawan pria mulai menyembahnya diam-diam sebagai putri suci dari kegelapan, membentuk faksi yang menyebar dalam bayang-bayang kerajaan. Yurusia hanya bisa menghela napas, merasa geli sekaligus muak dengan situasi absurd itu. Waktu pun berlanjut. Yurusia terus melakukan kunjungan rutin ke istana kerajaan setiap bulan, biasanya untuk menemui neneknya dan Elea sama. Hari itu, ia juga ditemani oleh Sally, seorang gadis muda yang gugup karena mendapat undangan minum teh bersama ratu dan putri mahkota. Yurusia mencoba menenangkannya dengan suara lembut, meski tanpa sadar, sikap tenangnya yang dingin justru membuat anak-anak lain semakin gugup. Mereka berempat berjalan menyusuri koridor istana. Namun, beberapa pelayan dan bangsawan yang lewat menatap Yurusia dengan campuran rasa takut dan hormat. Bagi sebagian orang, ia bukan hanya anak bangsawan, melainkan sosok aneh, yang auranya begitu kuat dan menakutkan. Yurusia sendiri menyadari hal itu dan sesekali memasang ekspresi kosong untuk menakut-nakuti mereka agar cepat pergi, terutama bila mereka mulai membicarakan gosip tak penting tentang dirinya atau teman-temannya. Saat itulah ia bertemu Roderick, Rick, kakak sepupunya. Dengan kasar, Rick menggenggam lengannya dan menariknya ke sisi lorong. Yurusia merasa terganggu dengan sikapnya, namun menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Rick tampak marah dan khawatir, menegurnya karena sering pergi ke daerah-daerah berbahaya untuk membantu pamannya. Ia juga bercerita tentang kejadian aneh, munculnya wabah serangga seukuran kucing di rumah seorang bangsawan, dan hilangnya seorang anak perempuan dari kalangan ningrat. Mendengar itu, Yurusia hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan nada ringan, seolah tak tahu apa-apa, padahal dialah penyebabnya. Ia menganggapnya sebagai pembalasan kecil untuk bangsawan yang dulu memanggilnya anak haram. Namun Rick tidak melihatnya seperti itu. Dengan wajah serius, ia menatap Yurusia dan berkata bahwa ia hanya khawatir, karena bagi keluarga kerajaan, Yurusia adalah seorang putri berharga. Ia menegaskan bahwa ia akan selalu ada untuknya, seperti layaknya seorang kakak bagi adiknya. Yurusia menatap mata Rick yang tulus, merasa hangat namun juga aneh. Ia sadar bahwa keluarga itu benar-benar mencintainya. Tapi di lubuk hati terdalamnya, sisi iblis dalam dirinya hanya bisa tersenyum samar, memandang dunia manusia dengan jarak yang dingin dan menyenangkan sekaligus menakutkan. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa sebelumnya, dan kehidupan Yurusia, sang putri emas, yang juga separuh iblis, kembali diwarnai oleh hiruk-pikuk sosialitas bangsawan dan misteri tersembunyi di balik undangan yang tampaknya sepele. Hari itu, ia datang terlambat ke pesta teh bersama neneknya, sang ratu, dan Elea sama, putri mahkota kerajaan. Di sisi Yurusia, ada 2 gadis kecil yang menjadi pusat perhatian, Sally yang lembut dan Beatrice, putri kedua Markis Manci yang berusia 8 tahun, ceria dan blak-blakan. Meskipun baru pertama kali bertemu, Beatrice, yang segera akrab memanggilnya Yuru-sama, menarik Yurusia ke dalam pelukan hangat dan obrolan ringan penuh tawa. Suasana santai itu membuat sang ratu dan Elea sama tersenyum kecil, menyaksikan bagaimana cucu mereka yang biasanya tenang kini tampak kebingungan diapit 2 gadis yang berebut kasih sayang seperti anak-anak kecil yang baru menemukan teman baru. Namun di tengah suasana ceria itu, topik menarik muncul, pesta teh terang bulan, pesta teh misterius yang konon hanya dihadiri oleh gadis-gadis bangsawan tertentu dan tidak boleh dibicarakan oleh siapapun yang telah datang. Beatrice, yang sudah mendengar kisahnya dari sang kakak, menatap penuh impian,
sementara Elea sama justru menunjukkan ketidaksenangan yang halus. "Kalau kalian bertiga bisa menuruti nasihatku," ucap Elea dengan nada lembut namun tegas, "lebih baik jangan pernah menghadiri pesta itu." Ia menjelaskan bahwa tidak ada bukti pasti siapa pengirim undangan tersebut, bisa jadi bukan dari keluarga Oberus seperti yang diklaim, dan tak seorang pun yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Eurusia menimpali dengan tenang, menanyakan apakah belakangan ada orang yang hilang. Elea sama hanya tersenyum, memuji ketajaman cucunya yang berpikir jauh lebih dewasa dari usianya. Lalu, dengan santai, Eurusia mengeluarkan 3 undangan asli ke pesta itu dari saku bajunya. Semua orang terdiam. Bahkan Sally, yang biasanya tenang, berhenti mengunyah kue. "Ini hanya yang ketiga hari ini," ujarnya ringan, membuat Elea dan Beatrice terperangah. Elea terkejut bukan main, undangan itu dianggap sakral, dikirim hanya pada segelintir gadis, dan seharusnya tidak bisa muncul berulang kali. Namun Eurusia tampak acuh. Ia berencana membakarnya bila tak diberikan pada Elea sama untuk diselidiki. Beatrice yang polos segera meraih surat itu, kagum seperti anak kecil yang baru menemukan harta karun. Sementara pesta teh berakhir dengan tawa lembut, di kediaman keluarga Duke, masalah yang jauh lebih gelap sedang berkembang. Vio, pelayan utama yang telah lama setia kepada Ibunda Eurusia, datang dengan wajah tegang. "Tentang anak-anak itu, kita harus bicara," Eurusia sama. Yang dimaksud adalah 4 pelayan muda yang dahulu diangkat sebagai calon pengurus pribadi Eurusia, namun kini hidup bermalas-malasan, tidak bekerja, bahkan menggunakan nama Eurusia untuk berbelanja dan mengakses fasilitas pribadi keluarga Duke. Vio menuturkan dengan getir bagaimana mereka bahkan menjual barang-barang berharga milik keluarga, buku ayahnya, perhiasan ibunya, hingga aksesoris pribadi milik Eurusia sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Vio menunjukkan sebuah kotak berisi benda-benda masa kecil Eurusia yang telah dirusak. Gaun yang dulu ia kenakan robek dan penuh lumpur. Buku bergambar kesayangannya diwarnai hingga tak terbaca. Sisir perak pemberian ibunya bengkok dan patah. Dan boneka kelinci hadiah ayahnya kini tercabik, telinganya hilang, tubuhnya koyak. Saat benda-benda itu berada di pelukannya, air mata menetes dari mata Eurusia. Tangis yang tak seharusnya dimiliki iblis seperti dirinya. "Kenapa aku menangis?" bisiknya, menggenggam boneka yang telah hancur. Vio, yang juga menahan amarah, hampir saja kehilangan kendali, kekuatan sihirnya menggelegak seperti air mendidih. Namun Eurusia menahannya, dengan suara datar namun tegas. "Vio tidak boleh melakukan apapun. Aku yang akan menyelesaikannya." Dalam pelukan hangat, Vio menceritakan bagaimana ia dulu diselamatkan oleh ibu Eurusia, Lady Ria, dari kebangkrutan keluarganya. Karena rasa terima kasih itulah ia bersumpah untuk melindungi anak Ria seumur hidup. Air mata itu pun berhenti, dan di dalam hati Eurusia muncul sesuatu yang aneh, sebuah pergeseran kesadaran. Dari sisi manusia, yang lembut dan sentimental, kini muncul sisi iblisnya yang tenang, logis, dan kejam bila perlu. Dua sisi yang bertolak belakang itu kini menyatu sebagai jati dirinya yang sejati. "Vio, mulai saat ini, serahkan semuanya padaku. Jangan beritahu siapapun." Vio menunduk dalam-dalam, bukan pada Putri Ria, bukan pula pada Putri Raja, melainkan pada Eurusia sang iblis yang anggun. Sebuah kekuatan yang lahir dari dua dunia. Malamnya, Eurusia mengambil sebuah kotak perhiasan dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, di antara permata, tersembunyi selembar surat kecil, undangan misterius lainnya. Dengan ekspresi tenang, ia tersenyum tipis. "Aku ingin tahu, apakah ini bisa berguna." Sementara itu, di suatu tempat yang jauh di dalam kerajaan,
seorang gadis berambut perak berkilau seperti cahaya bulan duduk di dalam ruangan yang redup, menatap undangan yang sama di tangannya. Ia dikenal sebagai Milaine, sang putri perak, seorang gadis berusia 15 tahun dengan kecantikan nyaris tak manusiawi, dan ambisi yang tersembunyi di balik senyum memikat. 4 undangan identik terbakar menjadi abu di depannya, hanya menyisakan satu yang utuh. Itu menandakan bahwa penerima sejati telah membukanya, dan penerima itu adalah putri emas, Eurusia. Milaine tersenyum lebar, matanya memancarkan cahaya gila. Akhirnya, dia menerimanya. Aku akan memenangkan pertaruhan ini. Ia tahu, bila bisa menarik putri emas ke dalam pesta teh cahaya bulan, maka faksi yang ia pimpin akan melampaui 2 kelompok lainnya. Dengan kekuatan darah kerajaan yang dimiliki Eurusia, keseimbangan politik dan magis di seluruh kerajaan suci akan berubah total. Dan di balik senyum indahnya, Milaine menyadari satu hal. Dengan putri itu di pihakku, aku bisa menghancurkan negeri manapun, bahkan dunia ini sekalipun. Tanpa disadari, langkah kecil Eurusia dalam menghadapi undangan misterius itu akan membuka jalan menuju bencana besar yang akan mengguncang seluruh kerajaan. Malam itu, di taman belakang yang sunyi dan dingin, Eurusia berdiri menunggu 4 pelayannya, Noah, Ninette, Fontaine, dan Christina. Wajah mereka menunjukkan rasa jijik dan penghinaan, seolah tak lagi menganggap Eurusia sebagai tuan mereka. Namun malam itu Eurusia memiliki rencana. Dengan nada tenang ia mengatakan bahwa ia akan menghadiri sebuah pesta teh, dan keempatnya akan menemaninya. Mereka bereaksi dengan heran dan sinis. Noah menatapnya dengan bingung, Ninette menguap tanpa sopan, Fontaine sibuk bermain dengan semut, sementara Christina memperlihatkan sedikit ketertarikan ketika mendengar kata pesta teh terang bulan. Eurusia tersenyum tipis padanya, lalu menunjukkan surat undangan yang telah dikirimkan oleh Milaine. Christina merampas surat itu dan menatapnya tak percaya, namun segera menolak dengan alasan bahwa mereka sibuk. Tanpa memperdulikan sikap mereka, Eurusia dengan tenang menawarkan sesuatu pada masing-masing dari mereka, benda-benda berharga yang sebenarnya dulu telah mereka curi dan jual. Ia menyerahkan kembali pedang ajaib pada Ninette, membuat gadis itu langsung tersenyum senang. Pada Noah, ia memberikan jam saku emas, dan wajah pemuda itu mengeras, sadar bahwa Eurusia tahu segalanya. Fontaine hanya bertanya apakah akan ada permen di pesta itu, dan Eurusia dengan lembut menjawab akan ada teh dan kue lezat sebanyak yang dia mau. Hanya Fontaine yang terlihat sedikit tulus. Yang lain penuh perhitungan. 2 kereta dari keluarga Oberon menunggu di gerbang belakang. Eurusia naik ke salah satunya, disambut oleh tangan seorang pelayan yang aromanya tidak seperti manusia. Ia tahu, dari awal sampai akhir, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kecepatan kereta dan atmosfer yang tidak wajar membuktikan bahwa kekuatan yang membawanya bukan milik dunia manusia. Setibanya di tempat tujuan, para pelayan cantik dan butler tampan berbaris menyambut kedatangannya. Di tengah mereka berdiri Milaine, gadis bergaun ungu tua, berwajah anggun namun memancarkan hawa buas. Dialah putri tertua Count Oberon, pemilik pesta ini. Milaine menyambut Eurusia dengan senyum menawan, namun di balik itu, pikirannya terkejut dan terguncang. Sebab, Eurusia lebih cantik daripada yang dikabarkan. Bahkan Milaine sendiri, makhluk yang bukan manusia, sempat terpesona oleh kehadiran sang putri emas. Ia cepat menyadari bahwa dirinya telah tertarik, sebuah aib bagi makhluk seperti dirinya. Ia menggertakkan gigi, mencoba menekan perasaan itu. Eurusia, dengan elegan memperkenalkan diri sebagai putri ketiga dari Duke Verusenia, membungkuk lembut, memancarkan aura kerajaan yang murni dan agung. Milaine berbohong dengan sopan, mengatakan bahwa malam itu hanya ada mereka, tak ada tamu lain, dan ia memuji betapa sulitnya mengundang Eurusia. Padahal, di balik senyum ramahnya,
Mylène dan kedua orang tuanya, Count serta Countess Oberon, tengah menyembunyikan niat jahat. Mereka bukan manusia. Mereka adalah vampir kuno yang telah hidup ratusan tahun, menjadikan pesta teh ini sebagai jebakan bagi sang putri suci. Sementara itu, keempat pelayan Eurusia, yang dulu menipu dan mempermalukannya, kini sedang dilayani oleh para pelayan dan butler vampir. Mereka merasa nyaman dan terbuai, tidak sadar bahwa mereka sedang disiapkan. Mylène tersenyum tipis. Manusia biasa tidak mungkin bertahan di hadapan pesona para pelayan iblis itu. Namun kemudian, sesuatu terasa aneh. Saat Mylène menatap kembali ke arah Eurusia, gadis kecil itu sedang duduk santai, memoles kukunya tanpa ekspresi. Teh di depannya sudah dingin. Ketika Mylène hendak memerintahkan pelayan untuk mengganti teh, ia baru sadar bahwa semua pelayannya berhenti bekerja. Mereka menatap Eurusia dengan mata kosong, air liur menetes dari bibir mereka, seolah pesona gadis kecil itu menembus bahkan tubuh iblis. Suasana menjadi mencekam. Eurusia menghela napas pelan, lalu berkata dingin, "Jika kalian bermaksud mengabaikanku sejak di kereta hingga sekarang, untuk apa aku datang ke sini?" Kalimat sederhana itu membuat Mylène menunduk, menggertakkan gigi, menahan amarah. Namun kemarahan itu semakin membara ketika Eurusia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke lantai, sebongkah rubi besar. "Aku kembalikan alat pengasah kukumu. Terlalu kecil." Permata itu adalah salah satu dari hadiah yang dikirim Mylène padanya sebelumnya, dan kini dilemparkan seolah tak berharga. Mylène nyaris kehilangan kendali. Tapi sebelum ia bisa bicara, Eurusia menatapnya dan berkata datar, "Kau tahu. Di negara tetangga, Tatrudo, beberapa tahun lalu ada keributan karena vampir. Mereka akhirnya dibasmi oleh manusia. Jadi kupikir, vampir tak seseram itu." Ucapan itu menyalakan bara kebencian. Aura haus darah memancar dari tubuh Mylène, Count, dan Countess Oberon. Rumput di taman seketika layu. Senyum Eurusia tetap tak berubah. Ia menjatuhkan surat undangan ke tanah dan berkata pelan, "Wangi bunga mawar tak bisa menutupi bau busuk seekor binatang." Sekejap kemudian, wajah-wajah para pelayan dan butler berubah. Gigi taring mereka tumbuh, mata merah menyala, semuanya menampakkan wujud sejati mereka sebagai vampir. Keempat pelayan manusia berteriak ketakutan dan berpegangan satu sama lain, sementara Eurusia hanya duduk dengan senyum lembut. Mylène mendesis, "Jadi kau tahu sejak awal?" Eurusia menjawab ringan, "Aku hanya ingin hidup damai. Julukan Saint itu bukan pilihanku." Count Oberon tertawa sombong, menyingkapkan deretan taringnya. "Kau tampak tenang, bocah kecil. Tapi di sini ada kami bertiga, 500 tahun usia kami. Dan ada ratusan vampir muda serta 3.000 pasukan di luar. Tak mungkin kau bisa kabur." Namun Eurusia hanya tersenyum, membuka tangannya kecilnya, dan berkata dengan nada jenaka, "Kalau begitu, coba tangkap aku." Lalu, dengan suara ringan, ia mengucap mantra. Jadilah terang. Tapi bukan cahaya putih yang muncul. Bukan sinar suci yang menyilaukan. Dari ujung jarinya, keluar kegelapan yang berpendar, cahaya hitam, seperti tinta yang menelan dunia. Malam yang sudah gelap menjadi lebih pekat, menutupi seluruh aula pesta. Para vampir menatap terkejut, tak satu pun mengerti apa yang terjadi. Dalam keheningan mencekam itu, hanya terdengar suara tawa kecil gadis itu bergema lembut. "Sekarang, aku yang jadi pencarinya. Fu fu fu." Di sisi lain, Fontaine ditemukan sendirian dalam kegelapan setelah melarikan diri dari pesta yang berubah menjadi mimpi buruk. Ia berada di sebuah hutan sunyi, tanpa suara serangga, dan tak seorang pun di sisinya. Dalam kebingungan, ia memanggil Christina, tetapi tidak ada jawaban. Fontaine tidak mengerti mengapa dirinya ditinggalkan sendirian.
Dunia baginya tidak memiliki batas antara diri dan orang lain, ia tidak memahami konsep kepemilikan, rasa takut, atau bahkan makna pentingnya hidup orang lain. Ia hanya tahu satu hal, dirinya harus selalu dilindungi oleh orang lain, karena itulah yang selalu terjadi sejak kecil. Dalam pikirannya yang sederhana, Eurusia adalah pelindungnya, sang master, yang akan menjaganya dari semua bahaya. Maka alih-alih berlari menjauh, Fontaine justru kembali menuju rumah vampir, meyakini bahwa sang putri emas akan melindunginya. Namun nasib berkata lain. Dalam perjalanan kembali, ia diserang oleh segerombolan anjing hitam bertaring dingin, Death Hound, famili para vampir. Fontaine berlari panik, tidak memahami mengapa makhluk-makhluk itu menyerangnya, tidak mengerti mengapa tidak ada yang menolongnya. Dalam jeritan dan ketakutan terakhirnya, suara koyakan daging dan lolongan memenuhi malam. Fontaine pun menemui akhir tragisnya, sendirian dan tanpa memahami alasan kematiannya. Sementara itu, Ninette, saudari kembar Noah, bersembunyi di balik tembok dekat gerbang utama. Dengan gemetar ia memegang pedangnya, terus menggumamkan, ini tidak nyata, seolah berusaha menyangkal kenyataan. Ia membenci segala hal yang merepotkan dalam hidup, bekerja, berjuang, berlatih, atau bertanggung jawab. Cita-citanya sederhana, hidup dengan mudah dan nyaman, tanpa repot berpikir atau berjuang. Namun malam itu, kenyataan mengoyak semua ilusi itu. Di balik bayangan pepohonan, ribuan makhluk menyerupai manusia, para vampir dan pelayan iblis, mulai mengerubungi tempat persembunyiannya. Dengan pedang di tangan, Ninette tahu ia takkan mampu melawan satu pun dari mereka. Ketakutan yang luar biasa membuatnya sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ia akan mati dengan cara yang mengerikan. Dengan air mata terakhir dan hati yang hancur, Ninette memilih jalan termudah yang ia tahu, bunuh diri. Dengan tangan gemetar, ia menancapkan pedangnya pada leher sendiri, mengakhiri hidupnya sebelum makhluk-makhluk itu sempat menyantapnya hidup-hidup. Di sisi lain, Christina tertangkap oleh para pelayan vampir dan dibawa ke sebuah kapel besar di tengah kompleks keluarga Oberon. Tempat itu begitu indah dan terang, namun keindahannya justru membuat suasana terasa lebih mengerikan. Ia dikelilingi oleh pelayan dan butler berwajah kosong yang menatapnya tanpa ekspresi, membuatnya hampir gila karena ketakutan. Tak lama kemudian, Countess Oberon datang, wanita vampir yang cantik tapi menakutkan, membawa Noah dalam keadaan nyaris tidak sadarkan diri. Tubuh Noah penuh bekas gigitan, darah menetes dari bahunya. Namun ketika pandangan keduanya bertemu, Noah malah tersenyum jijik dan berkata dengan nada menghina. Darahnya lebih lezat daripada darahku. Silakan, ambil dia. Dengan kata-kata itu, ia mengkhianati Christina, menjual nyawanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Namun Countess tidak terkesan. Ia menggigit pundak Noah dengan kejam, bukan untuk minum darah, tapi untuk menghancurkan tulang dan dagingnya perlahan. Aku benci anak-anak bodoh. Gumamnya, sambil menikmati rasa takut dari bocah yang sekarat di tangannya. Christina yang menyaksikan pemandangan itu tidak hanya diliputi ketakutan, tetapi juga dendam yang membara. Ia mengutuk Eurusia, gadis yang dalam pikirannya telah menghancurkan hidupnya. Dulu, ibunya adalah pelayan setia istri pertama Sang Duke, dan Christina percaya bahwa ia seharusnya melayani para putri sah seperti Athena dan Ophelia. Namun kematian istri pertama Duke mengubah segalanya. Eurusia, anak dari selir, mendapatkan semua kasih sayang dan kemewahan yang semestinya bukan miliknya. Sejak hari itu, Christina menanamkan kebencian mendalam terhadap Eurusia, melihatnya sebagai simbol ketidakadilan hidupnya. Kini, di hadapan Countess, ketakutannya meledak menjadi amarah. Ia berteriak di tengah air mata. Bunuh dia, bunuh orang itu. Bunuh si bajingan anak selir itu.
Ucapan terakhir itu membuat Countess tersenyum puas, bukan karena pengakuan, tapi karena rasa benci dan keputusasaan Christina kini membuat darahnya lesat. Ia mendekat sambil berkata dengan lembut namun mengerikan. Akhirnya, kau jadi terasa enak. Dan di tengah kapal yang megah itu, nasib Christina pun menjadi sama tragisnya dengan yang lain. Di tengah kegelapan pekat yang menelan seluruh ruang, Eurusia duduk sendirian dengan secangkir teh dingin di tangannya. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya bergolak. Ia belum meninggalkan tempat itu sejak kejadian terakhir, hanya sempat bergerak sedikit untuk membebaskan anak-anak yang bersamanya. Kini ia hanya bisa berharap mereka berhasil melarikan diri, sebab di dalam dimensi hitam yang menutupinya ini, ia tak bisa melihat apapun dari dunia luar. Namun, di tengah kesunyian itu, Eurusia sempat menegaskan satu hal, teorinya benar. Ia menyadari bahwa cahaya dari roh suci tidak selalu putih, kepada orang yang mereka akui, cahaya itu bisa berubah menjadi kegelapan. Dengan begitu, sihir suci dan sihir gelap mungkin hanyalah dua sisi dari satu kekuatan yang sama, bergantung pada roh yang meminjamkan kekuatannya. Sambil memikirkan hal itu, Eurusia kembali menyadari kenyataan pahit, para vampir yang menyebut dirinya penguasa malam sedang mencarinya dengan sembrono. Ia menyebut mereka, vampir Chance, dengan nada getir, heran mengapa mereka begitu serius mengejarnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya dan menyusuri lorong-lorong rumah besar yang dipenuhi aroma kematian. Di tengah langkahnya yang lembut, seekor pelayan vampir tiba-tiba muncul. Refleks, Eurusia menepuk tangannya dan meremukkan tubuh vampir itu seketika. Mayat itu berubah menjadi abu, meninggalkan udara yang berat namun bersih. Ia menghela napas pelan, syukurlah tidak ada darah menodai gaunnya yang biru gelap, sebab jika terpercik, warna itu bisa hilang oleh sihir pemurnian. Eurusia melangkah lebih jauh ke dalam rumah bangsawan itu. Bangunan itu sangat besar, jauh lebih megah dari yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan pedesaan. Ia menduga kaum yang tinggal di sini mungkin telah memperkaya dirinya dengan cara yang mencurigakan. Ia menuruni tangga yang tersembunyi di balik kapal megah, menemukan gua besar di bawah tanah, tempat yang dipenuhi ribuan makhluk rendah yang disebut runes. Mereka bukan vampir sejati, tetapi hasil eksperimen, mungkin makanan atau pasukan cadangan. Ia melihat sekilas lalu kembali ke permukaan, merasa jijik oleh apa yang dilihatnya. Saat berjalan lagi, langkahnya membawanya ke sebuah ruangan dengan bau besi dan darah. Di sana, rantai merah tua menggantung di dinding dan alat-alat penyiksaan berserakan di meja. Ia mendecak kecil, manusia dan makhluk sejenisnya memang memiliki kegemaran aneh untuk menyiksa yang lemah. Namun, sebelum sempat berpaling, sebuah suara menggema dari pintu keluar ruangan itu. Seorang wanita berbicara dengan nada lembut, namun menakutkan. "Oh, apa itu kau, Nona Eurusia?" Eurusia menatap wanita itu, seorang bangsawati vampir, Countess, yang muncul membawa dua tubuh di tangannya. Dengan satu tangan ia menyeret Noah, dan dengan tangan lainnya, ia mencengkeram Christina, yang lehernya dipenuhi bekas gigitan. Darah menetes dari luka itu, dan Countess menjilatnya perlahan dengan lidah panjangnya yang menjijikkan. Ia mengejek Eurusia dengan tawa puas, menganggapnya lemah dan tak berdaya di hadapan penderitaan bawahannya. Namun, jawaban Eurusia hanya satu kalimat tenang yang menusuk balik. "Ya, aku setuju. Rasanya memang enak, bukan?" Countess terkejut oleh ketenangan itu. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan senyum angkuh, terus mencoba menghina, bahkan menyinggung, darah manis seorang Sein, yang katanya akan memberinya kenikmatan abadi. Tapi Eurusia sudah tahu rahasianya, darah yang manis itu bukanlah hadiah, melainkan kutukan. Rasa manis itu berasal dari karma, dari emosi dan penderitaan jiwa manusia yang hancur.
Saat Countess melemparkan tubuh Christina dan Noah ke kakinya, dua anak lain, Ninette dan Fontaine, juga dilempar oleh pelayan-pelayan vampir. Keempatnya hampir mati, nafas mereka tersisa samar. Eurusia sadar, tak ada sihir suci yang bisa menyelamatkan mereka. Jiwa mereka telah terkuras, hampir lenyap, dan jika dibiarkan, mereka akan segera berubah menjadi vampir baru. Namun, ia bukan manusia. Ia adalah iblis. Dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian ingin hidup?" Suara itu, suara seorang iblis sejati, menyentuh sisa jiwa mereka yang retak. Dalam diam, keempat anak itu menjawab dengan gerakan samar. Kontrak pun terjalin. Eurusia mengucapkan mantra pemanggilan, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengganti. Lingkaran sihir berlapis muncul di sekeliling mereka, memancarkan cahaya putih suci yang perlahan berubah menjadi hitam. Para vampir yang menonton merasa bingung, tak tahu bahwa ritual ini bukan doa penyelamatan, melainkan pemanggilan iblis. Dari kegelapan yang merayap seperti lumpur, 4 sosok muncul, para iblis yang datang menjawab panggilan Eurusia. Mereka menelan tubuh anak-anak itu, menyatu dengan sisa jiwa mereka, dan kemudian, bangkit kembali. Ninette, Noah, Christina, dan Fontaine berdiri di hadapan Eurusia. Mereka tampak sama seperti sebelumnya, namun hawa di sekitar mereka telah berubah. Keindahan mereka kini diselimuti aura kematian, dan mata mereka berkilat dengan kegilaan yang tak manusiawi. Ketika para pelayan vampir berusaha menyerang, Ninette menghunus pedangnya dan dalam sekejap, mereka semua berubah menjadi debu. Tawa gila Ninette bergema, mengguncang batu-batu dinding. Ia bukan lagi manusia, melainkan iblis yang menjelma dari sisa jiwa manusia. 4 iblis muda itu berlutut di depan Eurusia, dan Noah, atau yang dulu adalah Noah, berbicara mewakili mereka. "Tuan putri kami, sudah lama sekali." Eurusia menatap mereka dengan campuran nostalgia dan ketakutan. Ia menyadari bahwa mereka bukanlah anak-anak itu lagi, melainkan 4 iblis yang pernah ia ciptakan dan besarkan di dunia iblis dahulu. Mereka kembali kepadanya, menjawab panggilan tuannya. Namun, di balik kebahagiaan itu terselip kesedihan. Ia bertanya kepada Christina, apakah masih ada sisa jiwa manusianya. Tapi jawaban iblis itu dingin dan menusuk. "Sebagian besar jiwanya dipenuhi kebencian terhadapmu, tuanku. Aku memakannya." Eurusia hanya terdiam, memahami bahwa kebencian itulah harga dari kehidupan kedua mereka. Ia lalu menamai mereka kembali, Noah menjadi Noah, Ninette menjadi Nia, Christina menjadi Tina, dan Fontaine menjadi Fanny. Dengan pemberian nama itu, wujud mereka berubah menjadi lebih halus, indah, dan dingin, seperti boneka hidup yang tunduk pada perintah tuannya. Kini, 4 iblis muda itu berdiri di sisinya, menunggu perintah. Dengan tenang, Eurusia menatap ke depan dan berkata, "Sekarang kalian di sini, saatnya membersihkan tempat ini." 4 suara menjawab serempak, dalam kehampaan yang bergema di lorong batu itu. "Ya, tuanku." Dan dengan begitu, mereka bergerak bersama Eurusia, memulai pembasmian para vampir yang telah mengotori wilayah makannya. Eurusia berjalan perlahan menyusuri koridor, diiringi oleh para iblis yang telah bersatu dengannya. Saat itu, ia tiba-tiba teringat seseorang, dan menanyakan kabarnya kepada para pengikutnya. Namun, reaksi mereka membuat suasana menegang. Semua iblis di belakangnya menunduk, ekspresi mereka berubah gugup. Noah, satu-satunya perwakilan laki-laki, akhirnya menjawab dengan suara pelan bahwa setelah Eurusia pergi ke sisi ini, makhluk itu mengamuk, menghancurkan segalanya di sekitarnya, hingga mereka semua nyaris kehilangan nyawa. Eurusia hanya bisa terdiam, setengah tidak percaya, setengah bingung atas besarnya amarah yang ditimbulkan karena kehilangannya.
Suasana tegang itu mencair ketika Ninette menunjukkan pedangnya yang telah rusak dan berkarat. Eurusia memeriksanya dengan rasa ingin tahu, namun ketika ia menyentuhnya dengan lembut, pedang itu patah dua. Noah segera menenangkan mereka dan dengan kemampuan misteriusnya memperbaiki pedang itu. Dalam sekejap, pedang yang sebelumnya berkilau kini berubah menjadi hitam pekat, mengeluarkan desahan kelam seperti keluhan roh terkutuk. Kini, senjata itu bukan lagi pedang suci, melainkan pedang terkutuk yang memancarkan hawa jahat. Nia, saudari Noah, dengan anggun memegang pedang tersebut dan mengayunkannya. Sekali tebasan saja, dinding yang tersentuh langsung membusuk dan runtuh. Eurusia hanya bisa menatap dengan ngeri dan berusaha menghentikan mereka dengan nada lembut, para pengikutnya terlalu berbahaya, bahkan bagi dirinya. Setelah itu, suasana sempat menjadi ringan kembali. Noah diperbaiki pakaiannya oleh Tina, iblis berambut pirang yang tampak sangat setia namun memiliki aura dingin dan posesif terhadap Eurusia. Ia menatap Noah tajam karena pakaiannya dianggap tidak pantas di hadapan sang tuan. Dengan sihirnya, Tina menjahit pakaian hitam elegan di tubuh Noah dalam sekejap. Di belakang, Fanny, dengan sifat ceria khasnya, memeluk Eurusia sambil menunjuk hasil karya itu. Tawa ringan mereka menutupi fakta bahwa para iblis ini, meski tampak sama dengan sebelumnya, telah berubah. Sekarang mereka lebih patuh, lebih sopan, tapi juga lebih asing. Hubungan mereka dengan Eurusia bukan lagi seperti anak-anak manja yang bergantung padanya, melainkan seperti para pelayan yang setia, siap berkorban tanpa ragu. Eurusia sadar, ada sesuatu yang keliru dengan ikatan baru mereka, kehangatan yang dulu ada telah menghilang. Namun keheningan itu pecah ketika Fanny mencium sesuatu yang aneh. Bau aneh, katanya, sambil mengendus udara. Eurusia juga merasakannya, aroma darah dan kematian yang kuat, terutama dari arah bawah tanah. Ia segera menyadari bahwa kelompok vampir sebelumnya, termasuk Countess dan Milaine, kemungkinan berada di sana. Tina segera berlutut dan menawarkan diri untuk mengurus mereka. Dengan mata tajam dan penuh api, Tina bersikeras bahwa tugas itu bisa ia tangani sendiri. Namun ketika wajahnya mendekat terlalu dekat pada Eurusia, Nia tiba-tiba menghunus pedangnya, menahan Tina dengan senyum tipis yang dingin. Tegangan di antara mereka terasa membara, namun akhirnya Eurusia menenangkan keadaan, memutuskan bahwa Tina dan Fanny akan pergi bersama. Tina tampak kesal, sementara Fanny menempel manja pada tuannya sebelum berangkat. Di sisi lain, Countess yang menjadi musuh mereka kini melarikan diri dengan panik. Koridor yang dahulu megah kini hancur, dipenuhi bau darah dan debu. Ia tahu bahwa semua pelayannya telah dibantai. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gadis suci, yang terkenal di dunia manusia ternyata bisa memanggil iblis-iblis tingkat tinggi, makhluk yang disebut Archdemon, kekuatan yang setara dengan dewa atau roh agung. Countess tahu, jika Archdemon muncul, biasanya seluruh kerajaan harus bersatu untuk menaklukkannya. Namun Eurusia, seorang manusia, telah memanggil 4 sekaligus. Ia tidak tahu bagaimana itu mungkin, secara logika, pemanggil seharusnya mati menjadi korban ritual. Namun, fakta bahwa Eurusia masih hidup berarti sesuatu yang lebih menakutkan lagi sedang terjadi. Countess hanya bisa melarikan diri menuju kapal di mana para pelayannya, vampir muda yang tersisa, menunggunya. Ia berharap bisa membawa mereka untuk membantu pelarian terakhirnya. Namun saat pintu kapal terbuka, sosok kecil muncul di ambang pintu. Seorang gadis berambut keemasan dengan mata biru jernih, Tina. Para vampir kecil yang tersisa menyerbu ke arah gadis itu, menganggapnya lemah. Namun langkah Tina begitu anggun, tenang, dan matanya berubah menjadi merah darah. Dalam sekejap, udara di kapal membeku. Tubuh-tubuh para vampir yang menyerang tiba-tiba berhenti di tempat, berubah menjadi patung batu.
Beberapa yang menggantung di langit-langit jatuh dan hancur seperti porselen rapuh. Countess hanya bisa menatap dengan ngeri. Bahkan tanpa aura mengerikan seorang Archdemon, kekuatan Tina membuatnya tak mampu bergerak. Tina menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum anggun. "Perkenalkan," katanya lembut. "Namaku Tina, Sang Gorgon, ciptaan dan anak dari cahaya dunia iblis, Eurusia sama." Rambut pirangnya terurai dan berubah menjadi ratusan ular emas yang meliuk hidup. Dalam sekejap, semua vampir di kapel, termasuk Countess, berubah menjadi batu. Tina berdiri di tengah kehancuran, menikmati pekerjaannya dengan senyum kecil di bibir, sebelum melanjutkan tugasnya dengan tenang. Di sisi lain, di tengah hutan gelap, ratusan monster rendah atau runes berkumpul. Dari antara mereka, muncul seorang gadis berambut putih dengan ekspresi lugu, Fanny. Ia menyebut dirinya dengan ceria, namun dalam sekejap, wajahnya berubah. Wajah manusia itu merekah menjadi topeng porselen menyeramkan berbentuk badut Harley Quinn. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mari kita mulai." Dan neraka pun dimulai. Ratusan monster di sekitarnya berteriak tanpa suara, tubuh mereka terurai, dagingnya tercabik dan disusun kembali berulang kali. Fanny mengulanginya ribuan kali, menghidupkan, mematikan, mengembalikan kesadaran mereka hanya untuk disiksa lagi. Semua itu terjadi dalam satu momen waktu, menjerat ribuan makhluk dalam siklus mimpi buruk tanpa akhir. Ketika penderitaan itu selesai, hanya tersisa tubuh-tubuh tanpa jiwa yang berdiri kaku di tengah hutan. Dengan lembut, Fanny mengumpulkan jiwa mereka yang tersisa. Ia tersenyum lembut sambil berbisik pada dirinya sendiri. Dunia ini hanya untuk Eurusia sama. Dalam hatinya, tak ada lagi cahaya selain bayangan tuannya yang ia anggap sebagai matahari di dunia iblis. Setelah kekacauan di luar istana vampir, Eurusia dan para pengikut iblisnya melangkah masuk ke dalam gua yang menjadi markas terakhir para bangsawan vampir. Di sana, mereka disambut oleh Mylene, vampir bangsawan wanita yang dikelilingi oleh deretan pelayan dan butler berwajah rupawan. Dengan nada angkuh dan percaya diri, Mylene menyapa mereka seperti seekor kucing yang sudah menjebak tikusnya. Di sampingnya berdiri Count Oberon, vampir tua yang berhati-hati namun berbahaya, matanya memandangi dua anak muda di belakang Eurusia, Noah dan Nia, yang kini tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Eurusia masih mempertahankan citra lembutnya sebagai seorang putri bangsawan, menanggapi ejekan itu dengan tenang. Dengan senyum manis, ia berbalik menggoda lawan-lawannya bahwa jumlah mereka kini tampak berkurang, mungkin sebagian telah dimangsa di perjalanan. Ucapannya membuat suasana di gua mendingin, dan dalam sekejap, Mylene memperlihatkan giginya yang tajam penuh amarah. Namun sebelum serangan dimulai, Nia melangkah ke depan dan berkata santai bahwa dialah yang telah menghabisi para pengikut Mylene di luar. Melihat reaksi itu, Eurusia tetap tenang. Ia menyebut bahwa dua iblis lain sedang menangani Countess di luar, sebuah pernyataan yang membuat wajah Mylene menegang. Namun ketika Mylene memperingatkan bahwa Eurusia tak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini, gadis iblis itu hanya tersenyum lembut, seolah menganggap ancaman itu sebagai lelucon kecil. Tiba-tiba, ribuan pasukan vampir rune menyerbu dari segala arah. Namun sebelum serangan mencapai mereka, Noah menundukkan kepala di hadapan Eurusia dan berkata dengan sopan, meminta izin untuk melenyapkan hama-hama itu. Nia, yang tampak lebih ceria, sudah memainkan pedangnya di udara, bosan menunggu aba-aba. Eurusia hanya menghela napas pelan dan mengingatkan agar mereka tidak terluka. Dengan anggukan halus, Noah memerintahkan, "Nia, lepaskan." Sekejap kemudian, udara di gua berubah total. Gelombang kekuatan gelap meluap dari tubuh Noah dan Nia. Aura mereka menebal dan bergetar hebat, membuat seluruh gua terasa bergetar.
Sepasang tanduk hitam melengkung keluar dari kepala mereka seperti tanduk kambing iblis. Dalam sekejap mata, puluhan vampir run hangus menjadi abu tanpa sempat menjerit. Nia mengayunkan pedangnya yang kini berkilau gelap, dan setiap tebasan menghapus lusinan makhluk sekaligus. Jiwa-jiwa yang terlepas langsung terserap oleh pedang itu, dialirkan menuju Noah yang kemudian memuntahkan napas naga berwarna hitam, membakar ratusan makhluk menjadi abu. Bahkan Eurusia sendiri, meskipun merupakan makhluk yang lebih tinggi dari mereka, sempat tertegun oleh kekuatan anak-anak iblis itu. Mereka bukan sekadar iblis tingkat tinggi, kekuatan mereka kini mendekati roh agung dunia iblis. Ketika para run musnah, Milain tak bisa lagi menahan emosinya. Ia menjerit marah, menyerang langsung Eurusia dengan teriakan tak terkendali. Namun gadis iblis itu hanya menghindar dengan anggun, meminta Noah agar tak ikut campur. Dengan nada menggoda, Eurusia berkata pada Milain, "Milain, maukah kau menemani yang lemah sepertiku bermain sedikit?" Jawabannya hanyalah pekikan amarah yang menggema di seluruh gua. Sementara itu, Kaun Oberu menyadari betapa mengerikannya situasi tersebut. Ia menganalisis kekuatan di depan matanya dengan ketakutan yang mendalam. Tidak mungkin, pikirnya, tidak mungkin seorang manusia bisa mengendalikan iblis setinggi itu. Ia mulai menyadari bahwa yang disebut Sein ini mungkin bukan manusia sama sekali. Bahkan ia mulai menduga bahwa Eurusia bukanlah pembawa cahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan menakutkan. Dalam pikirannya yang penuh pengalaman ratusan tahun, hanya satu makhluk yang pernah diceritakan memiliki kemampuan seperti itu, daya pesona yang bisa menundukkan iblis dan manusia hanya dengan tatapan. Makhluk itu dikenal dalam legenda sebagai The Devil, iblis agung yang melebihi semua demon lainnya. Ketika Kaun hendak melarikan diri, Nia berkelebat dengan kecepatan cahaya, mengayunkan pedang hitamnya dan memenggal kepala sang vampir tua tanpa ampun. Dalam sekejap, Kaun Oberu lenyap tanpa suara. Milain yang melihat hal itu berteriak histeris, amarahnya meledak. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan serangannya, Eurusia melompat, memegang tangan Milain dan melafalkan mantra suci dengan bahasa roh, ironi bagi makhluk iblis sepertinya. Seketika, ledakan energi suci iblis menerobos langit gua, membuka lubang besar hingga mereka terhempas keluar menuju udara malam. Di langit, Milain berusaha menyeimbangkan diri dengan sayap kelelawar hitamnya. Namun yang membuatnya membeku adalah sosok Eurusia yang melayang di hadapannya, dengan sayap kelelawar berwarna emas terbentang di punggungnya, sebuah simbol dari iblis agung sejati. Matanya bersinar merah darah, dan taringnya menampakkan senyum menakutkan. Ketika Milain dengan gemetar bertanya apa sebenarnya wujud gadis itu, Eurusia hanya menjawab pelan, "Tentu saja, aku ini iblis." Keheningan panjang mengikuti kalimat itu. Namun yang terjadi berikutnya membuat Milain tak percaya. Eurusia, alih-alih membunuhnya, menatapnya lembut dan berkata, "Milain, jadilah bawahanku." Ucapan itu membuat sang vampir cantik membeku, antara marah dan bingung. Tapi setelah melihat kekuatan luar biasa yang telah menghancurkan pasukannya, dan lubang besar di tanah di bawah mereka, ia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan desahan putus asa, Milain akhirnya menjawab, "Baiklah, aku akan menjadi temanmu." Begitu pertempuran di gua berakhir, Eurusia hampir kehabisan kekuatan magis. Di udara, ia nyaris jatuh sebelum diselamatkan oleh Fanny, salah satu pelayan iblisnya yang setia. Eurusia sebenarnya bisa saja meminta bantuan Milain, sang vampir bangsawan yang baru saja ia taklukkan, namun ia menolak karena terlalu tidak keren. Namun masalah baru muncul segera setelah itu. Akibat ledakan energi dan kehancuran gua, terjadi gempa besar lokal yang membangunkan warga sekitar tengah malam. Penduduk panik, berdoa kepada Dewi, bahkan sebagian bertengkar, sampai para pelayan Milain yang masih hidup berinisiatif mengadakan pesta untuk menenangkan mereka.
Yurusia hanya bisa berpikir canggung, jangan-jangan semua ini salahku. Kendaraan mereka sebelumnya ditarik oleh kuda vampir, jadi kembali menggunakan metode itu tidak mungkin dilakukan setelah fajar. Karena itu, Yurusia akhirnya terbang pulang ke wilayah Verusenia dengan bantuan 4 pelayannya yang bisa menyerap jiwa dan memulihkan sihir. Di langit malam, sosok bersayap emas melesat cepat. Penduduk desa di beberapa kota bahkan melaporkan penampakan objek bersinar keemasan terbang melintasi langit, tanpa tahu bahwa itu hanyalah anak kecil berambut pirang dengan 4 iblis yang mengantarnya pulang. Mereka tiba di kediaman Verusenia sebelum waktu sarapan, dan Yurusia berusaha masuk ke kamarnya diam-diam. Tapi sialnya, Vio, kepala pelayannya, sudah menunggunya dengan ekspresi murka. Ia memang diizinkan keluar, tapi tidak untuk pulang saat fajar. Yurusia hanya bisa duduk manis sambil dimarahi, meski dalam hati ia menggerutu, padahal aku ini iblis. Di depan Yurusia, para pelayannya, Noah, Nia, Tina, dan Fanny, berlutut rapi dengan ekspresi serius, seperti pasukan elit yang menunggu perintah dari jenderal. Tidak satu pun dari mereka memperlihatkan kelonggaran. Vio yang menyaksikan semua ini hanya bisa menghela napas dan bertanya dengan curiga. Yuru, sebenarnya ritual apa yang kau lakukan sampai menghasilkan ini? Yurusia tersenyum manis dan menjawab, rahasia gadis. Meski bersikap santai, Yurusia sadar bahwa anak-anak itu terlalu sempurna. Mereka tidak hanya patuh dan cerdas, tetapi juga bekerja lebih baik dari manusia. Bahkan Grani, sang kepala pelayan senior, mulai mempertimbangkan untuk menjadikan Noah dan Tina sebagai murid magang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil menatap mereka, Yurusia berpikir getir, kenapa aku malah kalah dari anak-anakku sendiri? Waktu berlalu, dan Yurusia genap berusia 7 tahun. Ulang tahunnya kali ini berbeda dari biasanya, karena ia harus menghadiri 2 pesta besar berturut-turut. Pesta pertama diadakan di istana kerajaan, 2 hari sebelum ulang tahunnya. Pesta kedua diadakan di wilayah Turu, tepat pada hari ulang tahunnya. Karena jadwalnya padat, teman-temannya, Sally dan Betty, terpaksa ikut dalam maraton pesta tersebut. Yurusia sendiri mengeluh dalam hati karena tak punya waktu istirahat. Di pesta kerajaan, ia disapa oleh Timothy dan Rick, 2 anak bangsawan yang dulu memberinya hadiah biasa, tapi kini datang dengan hadiah yang jauh lebih mahal dan elegan. Yurusia hanya bisa mencibir dalam hati, menyebut mereka, bonbon, istilah untuk anak-anak kaya yang terlalu sopan dan sombong. Untuk pesta malam di Turu, Yurusia mengundang Milain, sang putri perak vampir. Sejak tragedi pesta teh, Milain nyaris tidak menghadiri acara sosial apapun, jadi kemunculannya menyebabkan kehebohan besar di kalangan bangsawan. Namun bagi Yurusia, kehadiran Milain membantunya menurunkan beban sosial, karena semua orang lebih sibuk memperhatikan vampir cantik itu ketimbang dirinya. Terima kasih, Milain. Pengorbananmu tidak akan kulupakan, pikir Yurusia dalam hati sambil tersenyum lega. Beberapa waktu kemudian, sang kakek, yang juga raja, memberikan pengumuman mengejutkan. Yurusia, kau akan menjadi perwakilan tahun pertama dan menyampaikan sambutan di upacara masuk Akademi Sihir. Yurusia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Secara tradisi, tidak ada sambutan dari murid baru di Akademi Sihir karena terlalu berat untuk anak berusia 7 tahun. Namun, karena prestasinya dalam menangani gempa di wilayah Kaun Oberu, yang sebenarnya hasil sampingan dari pertempurannya, raja memutuskan untuk menghidupkan kembali tradisi itu. Bahkan kepala akademi mendukung ide tersebut, berharap Yurusia bisa menunjukkan keajaiban suci di hadapan para siswa. Yurusia hanya bisa mendesah panjang, ia tahu, ini semua adalah efek domino dari insiden Milain yang diklaim sebagai bencana alam. Hari yang ditentukan pun tiba.
Eurusia datang ke Akademi Sihir di ibu kota bersama ibu dan neneknya. Di antara murid baru, ia melihat dua sahabat lamanya, Sally dan Betty, yang melambai padanya dengan senyum semangat. Namun, suasana hati Eurusia agak murung, semua orang tampak menjaga jarak darinya. Mungkin karena auranya terlalu mengintimidasi, atau mungkin karena banyak yang menganggapnya makhluk suci yang tak bisa didekati. Ketika namanya dipanggil, seluruh aula menjadi hening. Perwakilan murid tahun pertama, Eurusia Laverusenia, silakan naik dan beri salam. Dengan langkah ringan namun hati berdebar, ia naik ke podium. Dari tempat duduk bangsawan, ayah dan ibunya menatap dengan bangga, sementara teman-temannya melambai kecil. Isi pidatonya sendiri sebenarnya sederhana, penuh kesopanan dan kata-kata hangat, tapi yang terjadi selanjutnya melampaui ekspektasi siapapun. Saat ia mengakhiri sambutan dengan kata, "Berkah bagi semua," sebuah cahaya suci raksasa memenuhi aula. Dari langit-langit, puluhan malaikat cahaya turun berputar di udara, disertai kehadiran roh agung cahaya Archangel yang memberi berkah kepada semua siswa dan guru. Sontak seluruh aula menjadi kacau, siswa berteriak, guru berdoa, dan kepala sekolah nyaris pingsan. Keesokan harinya, Dewan Akademi segera menghapus lagi tradisi sambutan murid baru, karena trauma kolektif akibat insiden manifestasi malaikat di hari pertama sekolah. Eurusia, di sisi lain, hanya bisa menatap ke langit dengan ekspresi canggung. "Aku melakukannya lagi, ya." Dunia diambang kehancuran. Tanah retak, langit kusam, dan hati manusia membusuk oleh keputusasaan. Di antara reruntuhan peradaban itu, terdapat sebuah negeri tandus yang telah lama dilupakan manusia, sebuah wilayah yang para penguasa dunia kep sebagai tanah terlarang, tempat yang dikatakan tidak layak dihuni oleh siapapun. Namun di balik alasan, pionir, dan penelitian, kerajaan-kerajaan besar justru mengirimkan manusia ke sana, bukan rakyat pilihan, melainkan para penjahat, orang buangan, dan terutama mereka yang berdarah campuran antara manusia dan ras non-manusia. Mereka yang memiliki tanduk, mata reptil, kulit bersisik, atau rambut hitam pekat dikumpulkan dan dibuang. Meskipun sebagian besar masih memiliki hati manusia, dunia menolak keberadaan mereka. Dalam keputusasaan hidup di tanah tandus itu, mereka saling membunuh dan merampas satu sama lain hanya demi bertahan hidup. Dari darah yang bercampur dan keputusasaan yang menumpuk, lahirlah sebuah ras baru, para daemon. Mereka memiliki kulit gelap, rambut hitam, dan mata perak. Keturunan campuran berbagai ras yang dibuang, namun juga mewarisi kekuatan sihir jauh melampaui manusia. Akan tetapi, kekuatan besar itu tidak membawa kemuliaan. Hidup dalam penderitaan membuat mereka lupa akan empati. Pertikaian tanpa akhir memerahkan tanah, menodai bumi, dan bahkan menggelapkan langit di atas mereka. Di menara batu kastil yang usang, seorang pria, pemimpin tertinggi bangsa Daemon, memandang keluar jendela, menatap negeri yang porak-poranda oleh perang dan keserakahan. Dalam hatinya hanya tersisa desahan putus asa. Negeri ini sudah diambang kehancuran. Baginya, kekuatan tanpa kendali telah menjadi kutukan. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang lemah menerimanya seolah itu hukum alam. Semua percaya bahwa menghapus yang lemah akan memperkuat ras mereka, namun hasilnya justru sebaliknya, mereka semakin hancur. Dalam 100 atau 200 tahun ke depan, ras Daemon akan punah oleh tangan mereka sendiri. Dengan langkah berat, sang pria berjalan menuruni koridor kastil menuju altar bawah tanah, tempat sebuah formasi pemanggilan raksasa terukir di lantai batu. Cincin-cincin sihir yang saling bertaut itu berdenyut dengan cahaya merah tua, disuplai oleh ribuan Daemon yang mengorbankan sihir mereka selama 10 tahun penuh. Namun, masih belum cukup. Ia tahu bahaya dari apa yang hendak dilakukan. Jika pemanggilan ini gagal,
seluruh ras Daemon akan musnah. Namun baginya, tidak ada jalan lain. Mereka terlalu rusak untuk diajarkan belas kasih, maka hanya ada satu solusi, menyatukan mereka dengan kekuatan yang mutlak. Tak lama, datang seorang panglima besar Daemon, tubuhnya besar dan wajahnya penuh bekas luka. Ia berlutut di hadapan sang penguasa dan melapor dengan nada hormat. "Tuan, kekuatan sihir telah mencapai 80% dari batas maksimum. Dengan ini saja, kami bisa memanggil 4 atau 5 Archdemon." Sang pemimpin hanya terdiam. Ia tahu maksud bawahannya, lebih baik memanggil beberapa iblis kelas tinggi yang dapat menghancurkan satu kerajaan manusia daripada mencoba sesuatu yang tak diketahui. Namun pria itu tidak menginginkan kehancuran manusia, ia menginginkan penyelamatan bagi bangsanya. Mereka telah lupa bagaimana hidup tanpa menjarah. Bahkan jika mereka merebut wilayah manusia, mereka hanya akan saling membantai untuk harta dan kekuasaan. Ia tahu, harapan bagi Daemon tidak akan datang dari dalam diri mereka sendiri. Dengan tatapan muram, ia hanya berucap, "Lanjutkan." Tidak ada perubahan rencana. Ia sendiri kemudian menuangkan kekuatan sihirnya, yang dikenal sebagai terkuat di antara para Daemon, ke dalam lingkaran pemanggilan itu. Cahaya merah menyala semakin terang, mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Para warlord yang menyaksikan adegan itu menundukkan kepala dengan campuran rasa hormat dan sedih. Mereka tahu bahwa sang pemimpin sedang mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Salah satu dari mereka berbisik lirih. "Bahkan jika nyawa kami menjadi taruhannya, Tuhan kami, Daemon Lord. Mereka tidak memiliki dewa. Bagi kaum Daemon, yang terkuatlah yang menjadi Tuhan." Namun kali ini, bahkan sang warlord berdoa, bukan kepada Daemon Lord-nya, melainkan kepada iblis yang mungkin akan muncul untuk menjawab panggilan ini. Entah kenapa, ketika ia berdoa, hatinya terasa tenang, seolah sesuatu yang jauh sedang mendengarkan. Pada waktu yang sama, jauh dari negeri tandus itu, di Akademi Sihir Kerajaan, seorang gadis kecil dengan rambut pirang dan senyum lembut tengah berdiri di ruang sihir. Ia mencoba eksperimen pemanggilan menggunakan lingkaran sihir umum, dan secara tak sengaja meledakkan seluruh formasi, memanggil tumpukan rumput laut ajaib dalam jumlah tak masuk akal. Gadis itu, tentu saja, adalah Eurusia, sang putri iblis. Tanpa menyadari apa yang terjadi di dunia jauh sana, bahwa ritual pemanggilan raksasa para Daemon tengah mendekati puncaknya, Eurusia hanya memandangi hasil eksperimennya sambil mengeluh pelan. "Sekarang, apa aku harus mengeringkan semua rumput laut ini satu-satu?"